Jadi di sini saya akan mereview ya hasil dari persemaian kita kemarin yang di video sebelumnya. Jadi ini adalah hasil dari penyemaian selama waktu 12 hari ya, dan beginilah pertumbuhannya. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu. Kemarin kan saya ada untuk membandingkan gitu ya, membandingkan tingkat pertumbuhan dari media tanam mana yang paling baik dalam tahap penyemaian cuttingan dari anggur ini. Jadi menurut saya di sini media tanam yang paling bagus pertumbuhannya untuk tanaman anggur ini yaitu tanah PMK ya. Di sini apa ya, semuanya tumbuh gitu, bisa diperhatikan ini ya. Jadi untuk tanah PMK bisa dikatakan cocok ya, cocok untuk pertumbuhan di tanaman anggur ini. Kesimpulan awal ini tanah ataupun media yang paling baik berdasarkan hasil dari pertumbuhan dari tanaman anggur ini. Untuk media tanam yang kedua yang memiliki tingkat pertumbuhan dari penyemaian anggur yang paling baik setelah tanah PMK yaitu ini, tanah gambut plus sekam ya, yang kemarin. Ternyata untuk tanah gambut juga baik ya, bisa dikatakan baik untuk pertumbuhan tanaman anggur. Jadi nanti ini bisa kita coba lagi gitu untuk dilakukannya pembibitan selanjutnya menggunakan tanah gambut ini. Bisa diperhatikan hampir semuanya. Cuman ada satu yang istilahnya gagal gitu ya, ataupun belum tumbuh. Jadi ini media tanam yang kedua yang menurut saya paling baik untuk tahap penyemaian bakal bibit ataupun calon bibit cuttingan anggur. Lanjut untuk yang ketiga yaitu di sini media tanam menggunakan kohe bebek plus sekam ya. Di sini masuk ke kategori media tanam yang terbaik ketiga setelah tanah PMK, tanah gambut, dan barulah masuk ke media tanam ini. Bisa diperhatikan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bibit cuttingan yang relatif tumbuh. Jadi di sini bisa juga kita rekomendasikan nanti menggunakan media tanam ini. Untuk selanjutnya yaitu pasir bangunan. Di sini masuk ke urutan yang keempat setelah media tanam dari kohe bebek plus sekam tadi. Di sini bisa diperhatikan ada 5 bibit yang tumbuh. Untuk selanjutnya media tanam yang satunya lagi itu menggunakan arang bakar. Di sini bisa diperhatikan kawan-kawan, tidak ada ataupun bibit cuttingan anggur yang saya semai kemarin menggunakan media tanam ini, semuanya hampir mati ya. Kemarin yang tumbuh pada saat kita lakukan penyemaian kan ada yang tumbuh kemarin. Ini bisa diperhatikan dia melayu seperti ini. Mungkin karena apa ya, ini full gitu ya arang bakar. Kemarin pada saat saya menanam atau menancapkan bibit cuttingan ini
pun saya merasa tidak yakin gitu, karena bisa dilihat kemarin untuk menancapkannya saja itu sangat susah gitu, apalagi untuk akarnya merayap ataupun tumbuh gitu. Jadi sangat tidak direkomendasikan untuk kawan-kawan menggunakan arang bakar yang full gitu ya. Yang saya ketahui untuk arang bakar ini masuk dalam kategori biochar. Dia digunakannya bersamaan itu ataupun dicampurkan, hanya sedikit saja, tidak full arang bakar. Yang saya ketahui dari arang bakar ataupun biochar, dia fungsinya untuk mengikat unsur hara ataupun mengoptimalkan unsur hara yang ada di dalam tanah itu. Jadi ibaratnya arang ini sebagai wadah ataupun tempat menampung unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah, bukan penyedia unsur hara gitu. Jadi aplikasinya barang ini harus dikompositkan ataupun dicampurkan dengan media tanam yang lain. Jadi mungkin demikian ya review hasil dari penyemaian bibit katingan anggur. Nanti untuk selanjutnya akan saya lakukan ke tahap berikutnya, yaitu pemindahan ke dalam polybag yang berukuran sedang ya, untuk video berikutnya. Dan nanti pun akan saya kompositkan gitu ya, lalu saya bandingkan. Maksud dikompositkannya itu misalnya saya gabungkan itu dari pasir, kohe ataupun pupuk kandang, tanah PMK, tanah gambut, dan juga arang sekamnya gitu. Untuk lebih jelasnya nanti di video berikutnya. Jadi beginilah. Jadi kesimpulannya untuk tahap penyemaian ini bisa dikatakan lumayan berhasil ya bagi pemula seperti saya ini. Oke, mungkin cuman sekian. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.